Presiden Prabowo meminta semua menterinya untuk merapatkan barisan. Istana Kepresidenan pun tekankan bahwa kabinet merah putih solid. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada menteri-menterinya untuk merapatkan barisan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan jajaran kabinet merah putih solid. Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum aja gitu. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan kabinet merah putih kita ini sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan. Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu gitu. Tapi itu untuk menjaga semangat gitu. Nggak ada kerenggangan. Solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik Kemenko maupun kementerian. Pesan rapatkan barisan disampaikan Presiden Prabowo saat menghubungi Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat acara Halal Bihalal. Tadi Pak Presiden juga menelpon saya, menyampaikan selamat halal bihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan. Dalam acara halal bihalal hadir sejumlah menteri kabinet merah putih, diantaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, menteri-menteri Kabinet Merah Putih bergantian berkunjung ke kediaman Joko Widodo. Namun Jokowi menegaskan pertemuan hanya merupakan silaturahmi dan membantah isu matahari kembar yang muncul. Apa yang salah? Silaturahmi di hari Lebaran kan sangat baik kepada siapapun, ya. Kemudian mengenai matahari kembar, nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Udah, jelas. Kalau selama ini menteri dan wakil menteri ke sini itu apakah juga meminta saran dan masukan? Silaturahmi biasa. Dan itu baik. Silaturahmi itu. Kalau beberapa yang masih menyebut bos sendiri gimana? Beberapa menteri masih menyebut Bapak sebagai bos. Mantan bos. Tapi sudah silaturahmi dengan Pak Prabowo ya Pak ya? Oh sudah, hari Lebaran hari pertama itu video call. Nggak lama dengan beliau. Dengan Pak Ma'ruf juga nih Pak? Pak Ma'ruf juga, Pak Presiden Prabowo juga. Ya, matur nuwun Pak. Ada rencana ketemu tatap muka Pak? Tatap muka. Ya pemirsa, eksistensi pengaruh Jokowi terungkap setelah sejumlah menteri masih menganggap Jokowi sebagai pemimpin mereka, seperti yang disebutkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja Pak yang diobrolin Pak? Ya kesehatan dan sebagainya, saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan, banyak sekali saya harus belajar juga. Apa aja Pak arahannya Pak? Ya arahan untuk kemajuan dalam memimpin KKP. Makasih ya Pak. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan BPOM mengumumkan 9 produk pangan mengandung unsur babi. Dari 9 produk, 7 diantaranya telah memiliki sertifikat halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM merilis daftar produk makanan olahan yang ditemukan mengandung unsur babi atau porcine. BPJPH menyebut temuan ini berdasarkan uji sampel secara acak yang dilakukan BPOM dan kemudian ditindaklanjuti oleh BPJPH. Terhadap temuan ini, BPJPH dan BPOM menjatuhkan sanksi berupa penarikan produk dari pasaran. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan instruksi kepada
pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat dengan intensif BPJPH, Badan POM dengan BPJPH, dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. BPJPH dan BPOM juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu teliti dalam memilih produk yang beredar di pasaran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan berikut pemirsa, 9 produk pangan olahan mengandung unsur babi, yang 7 diantaranya telah mengantongi sertifikat halal. Ya pemirsa, produk-produk yang mengandung unsur babi rata-rata aneka camilan yang kerap ditemui di pasaran. Camilan ini juga banyak diminati masyarakat, terutama anak-anak, karena rasanya yang kenyal dan manis. 7 dari 9 produk pangan ini diketahui telah mengantongi sertifikat halal, sementara 2 produk lainnya tidak mengantongi sertifikat halal. Dan kita akan bahas informasi ini selengkapnya pemirsa bersama dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Haikal Hasan. Selamat petang, Babe Haikal. Selamat petang Nadia, dan terima kasih iNews TV. Baik, Babe, ini sejumlah makanan mengandung babi tersertifikasi halal. Saat ini pengusutannya seperti apa update-nya? Izin saya meluruskan dulu, makanan berlabel halal mengandung babi atau tersertifikasi halal tapi teridentifikasi begini. Produk di supermarket, di hypermarket, di Indomart, di Alfamart, di Family Mart, di berbagai macam, itu jumlahnya jutaan. Dan itu mereka bisa terbit karena ada sertifikasi halal dan telah melalui prosesnya. Namun di tengah jalan ada produk-produk yang satu mungkin dicurigai, ya, ditengarai merubah ingredients. Yang kedua, prosesnya pun kemungkinan ada yang tidak teliti. Ini terjadi tahun 2021. Jadi saya luruskan, ya, bukan produk berlabel halal mengandung babi, tidak demikian. Tetapi yang terjadi adalah bahwa kami senantiasa bersama BPOM melakukan cek, melakukan and recheck, melakukan inspeksi. Nah, di antara yang kami lakukan inspeksi itu juga random. Jadi produk yang berlabel halal pun kita ulangi lagi. Dan ternyata hasil dari pengecekan kembali ada produk yang semula diidentifikasi oleh lembaga pemeriksa halal tidak mengandung babi, berjalan 4 tahun kemudian, ya, kami lakukan pengecekan ulang, ternyata mengandung porsin, yaitu mengandung babi. Jadi ini jangan dibalik. Jadi kami melakukan pengecekan terhadap semua produk yang sudah berlabel halal, dan di antara 5,6 juta produk yang sudah tersertifikasi halal itu, hasil pengecekan kami ditemui 7 produk berlabel halal ternyata mengandung unsur porsin atau babi. Begitu. Terima kasih Diana, iNews. Oke, Bapak, ini kan artinya setelah tersertifikasi halal, ini perusahaan mengubah sejumlah bahan yang kemudian ini mengandung babi. Begitu, artinya ini ada unsur kesengajaan atau seperti apa, Babe? Belum tentu perusahaan mengubah ingredient, belum tentu.
saya katakan sedang diinvestigasi. Nah, produk yang dimaksud ini salah satu ingredientsnya itu import dari China. Dari China. Nah, itu ternyata setelah kita cek ulang mengandung unsur porsin gitu. Ada kemungkinan juga perusahaannya tidak mengetahui ini mengandung unsur yang tidak halal? Ada kemungkinan perusahaan tidak tahu, ada kemungkinan keteledoran dalam pengecekan di tahun 2021, ada kemungkinan laboratorium yang digunakan, dalam hal ini LPH, itu bermutu agak rendah sehingga tidak bisa mengidentifikasi. Kami terus melakukan investigasi mendalam, begitu Diana. Baik, Babe, ini kemudian untuk penarikan peredaran produk-produk yang sudah tersertifikasi halal namun mengandung babi ini seperti apa prosesnya? Kami sudah 1 bulan yang lalu, bahkan mungkin sejak Januari kami sudah panggil para pengusaha dan kami meeting bagaimana penanganannya. Sekaligus kami uji coba lagi, Januari kami tes, Februari kami tes, Maret kami tes. Dari 3 kali tes setelah positif mengandung porsin, di antara itu kami undang, kami minta mereka harus bertanggung jawab, yaitu menarik semua produk-produknya dari pasaran. Dan juga men-take down dari semua sosial media. Nah, kami beri waktu untuk penarikan itu 60 hari. Ya, ternyata sampai batas waktu kemarin masih ada, sehingga kami harus umumkan supaya masyarakat peduli, aware gitu bahwa produk ini masih ada di pasaran. Dan bagi yang beragama Islam, jangan konsumsi karena mengandung unsur babi, begitu. Oke, ada potensi sanksi kalau produk ini masih diedarkan, Babe Haikal? Jelas. Sanksinya itu sangat berat. Ya, kami lakukan persuasif dulu, kami lakukan musyawarah dulu. Tetapi apabila masih terjadi produknya ketahuanlah baru diedarkan kembali, itu penipuan. Ya, itu kalau penipuan tuh udah ranahnya pidana, kami akan laporkan. Namun yang sekarang beredar itu kami minta untuk ditarik kembali saja lebih dulu. Jangan sampai terjadi peredaran yang baru, karena itu berbeda artinya antara yang ada logo, yaitu logo halal, dengan ingredientsnya yang tidak halal. Nah, ini kalau terjadi kesengajaan, ini berarti unsur pidana, penipuan gitu. Oke, Babe Haikal, ini kan masih diinvestigasi juga apakah ini unsur kesengajaan atau murni keteledoran saja. Tapi nanti potensi sanksinya jika ditemukan ada unsur kesengajaan seperti apa? Nah, yang pertama sanksinya tentu penarikan, ya. Yang kedua mungkin itu kami serahkan kepada kepolisian karena itu sudah ranahnya kepolisian, ranah hukum gitu ya. Kami sudah menjalankan tugas kami, yaitu penarikan dari peredaran dan penginformasi kepada masyarakat. Itu tugas daripada BPJPH. Baik, terima kasih banyak Babe Haikal. Semoga seluruhnya nanti prosesnya bisa berjalan dengan cepat dan bisa ditarik dari peredaran secepat-cepatnya. Terima kasih banyak. Bung Haikal Hasan, Kepala BPJPH telah bergabung di iNews Sore.